Nah, buat kalian yang ingin beli AC, ada yang nanya tentang Mas, perbedaan AC inverter, standar, dan low watt itu apa sih? Apakah memang berpengaruh ke konsumsi listrik ataukah memang hanya iklan belakang? Nah, di video kali ini saya ingin jawab pertanyaan tersebut. Tapi sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Serta kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Langsung aja saya jawab tentang perbedaan AC standar, low watt, dan inverter. Pada dasarnya itu cuma beda di cara kerjanya aja teman-teman, lalu komponennya dan lain-lain. Tapi secara tujuannya atau secara outputnya itu sama ya. Intinya AC low watt, standar, dan juga inverter sama-sama bisa mendinginkan suhu ruangan teman-teman. Oke. Perbedaan secara cara kerja saya gambarkan saja ya, lebih mudahnya. Anggaplah ini AC standar. AC standar itu di angka 1 PK, AC standar angka 1 PK, BTU 9000 itu teman. Dia punya watt lebih kurang, anggaplah 900 watt teman-teman, 900 watt. Ketika dia starting, kalian nyalakan AC-nya, maka daya yang dipakai itu ya 900 watt, dan itu stabil sampai 900 watt sampai suhu ruangannya tercapai. Misalkan 5 menit ya akan memakan 900 watt itu teman, sampai outdoornya mati ya, cut off. Untuk AC yang tipe low watt, itu dia sama-sama 1 PK tapi punya konsumsi listrik lebih rendah biasanya teman-teman, di angka mungkin 600 watt atau 650 watt. Dengan kondisi seperti itu, maka ketika kalian nyalakan AC, itu konsumsi yang dipakai itu hanya 650 watt teman-teman. Tapi kekurangannya, AC low watt ini punya jangka waktu lebih lama untuk mendinginkan ruangan teman-teman. Seperti itu ya. Yang kedua, jadi beda tuh antara low watt dan juga standar dari konsumsi listriknya dan juga waktu pendinginan ruangannya. Sedangkan yang inverter ini anggaplah 1 PK itu punya konsumsi yang up-nya 1100, yang low-nya misalkan 250 atau 300 watt. Jadi ketika kalian nyalakan AC, itu watt yang dipakai ya yang gede teman, 1100 watt. Tapi jika kondisi ruangannya sudah tercapai, maka wattnya pelan-pelan akan diturunkan hingga titik yang paling rendah, 250 watt atau 300 watt. Biasanya untuk kompresor bagian inverter, mesin inverter atau AC inverter itu tidak akan pernah mati teman, dia akan turun aja suaranya kayak gitu, tapi tetap nyala dia. Jadi teknologi inverter itu masih akan tetap selalu nyala. Kalau suhu yang kalian setting itu paling 26 atau 27, maka gampang banget untuk AC inverter mendinginkan ruangan dan konsumsi listriknya akan lebih rendah untuk jangka pemakaian panjang teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk pengaplikasian AC-AC tersebut baiknya gimana Mas? Misalkan nih, untuk AC standar kalian bisa gunakan untuk di kantor atau di ruko yang sering buka tutup, nggak masalah teman-teman, masih oke. Tapi untuk bagian AC inverter ini menurut saya sebaiknya digunakan untuk ruangan-ruangan yang jarang banget dibuka tutup, misalkan kamar. Ketika kalian pakai AC di kamar, kalian kan paling buka kamar itu sekali 2 kali aja gitu loh. Apalagi malam, jangka waktu 10 jam untuk pemakaian AC akan lebih irit teman-teman dibandingkan dengan AC standar dan juga AC low watt. Teknologi inverter biasanya AC-nya akan lebih mahal teman-teman. Misalkan saya anggap contoh AC 1 PK itu untuk merek-merek tertentu paling 3,5 juta, 3.700.000 sudah cukup teman-teman. Tapi untuk AC inverter biasanya akan menyentuh hampir 5 jutaan. Tergantung kalian pengen pakai AC yang apa. Saran saya, kalau memang ruangan kalian itu sering
buka tutup, ya sebaiknya pakai AC standar atau pakai low watt. Atau kalau ruangan kalian jarang dibuka tutup, sebaiknya pakai AC inverter. Oke, sampai di sini cukup jelas. Kalau ada yang nanya tentang untuk perawatan gimana, Mas? Perawatannya ini menurut saya AC standar dan juga low watt mirip-mirip, hampir sama teman. Cuma beda di bagian AC inverter ya agak sedikit repot sedikit teman-teman. Dan juga pemasangan dan lain-lain, AC inverter akan lebih ribet sedikit. Tapi intinya sama saja teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video-video kali ini. Yang satu lagi bagian spare part AC standar biasanya masih bisa di kanibal, ya masih bisa ditukar-tukar sesama AC made in China misalkan, atau made in Jepang dan lain-lain. Tapi untuk bagian AC inverter itu biasanya ada spek-spek khusus yang mana apa namanya, bagian spare part itu lebih mahal. Tapi ya nggak apa-apa, selama kalian punya garansi produk, saya rasa aman ya AC inverter. Kalau saya pribadi, saya punya uang 5 juta waktu itu, maka saya akan pilih AC Daikin inverter teman-teman. Cuman waktu itu saya hanya pegang duit 3 juta, ya saya mau nggak mau harus beli ini aja. Nah 3 juta nggak cukup untuk AC setengah PK inverter ya. Oke, kira-kira gitu aja video kali ini. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber yang nanya tentang perbedaan AC standar, inverter, dan juga tipe low watt. Semoga bermanfaat ya. Ditunggu video-video berikutnya. See you next video. Bye.